Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, di video pembelajaran kali ini ya, di mata kuliah robotika kita masih membahas terkait dengan parameter DH atau Dynavit-Heisenberg DH notation di sini. Jadi sebagaimana kita pelajari kemarin bahwasanya di sini masing-masing join ini nanti akan mempunyai parameter di sini seperti ini. Jadi parameternya ada 4 ya, masing-masing join ya, masing-masing kerangka. Ada theta, ada D, ada alpha, ada A ya. Itu yang nanti disebut dengan ini ya. A itu yang link length, kemudian alpha itu yang link twist, kemudian D itu link offset, kemudian theta itu join angle. Nah, di video kali ini ya kita akan mencoba untuk menghitung ya, di sini. Kita nanti pakai bantuan Octave ya. Nah, ini ya yang kita pakai di bahasan sebelumnya, yaitu di bahasan kinematika yang seperti ini ya. Jadi di kinematika kita sudah dapatkan rumus seperti ini ya. Jadi kalau ini ada 2 join di sini. Ini theta 1, ini A1 ya, kemudian ini theta 2, A2, maka titik B-nya ini bisa kita hitung. Seperti ini rumusnya ya. Nah, di sini juga sudah disediakan latihan soalnya seperti ini. Jadi kalau A1 8, A2 10, theta 1 30, theta 2 45 ya. Nah, ini nanti bisa dicari titik B ini nilainya berapa. Nah, sekarang di sini juga kita sudah bikin program sederhana ya untuk menghitung ini. Jadi kita masukkan di sini 8, kemudian A2-nya 10 ya, A1 tadi 8, kemudian theta 1 30, theta 2 45 ya. Kemudian kalau kita hitung di sini kita klik, maka kita dapatkan titik ini ya. 6,93,4 untuk titik yang pertama yang ini berarti yang A ya. Kemudian titik B yang kedua adalah 95,52,1366. Nah, nanti kita coba menggunakan parameter Dynavit-Heisenberg tadi, apakah nanti hasilnya bisa sama seperti yang di sini. Kita cobakan di sini. Jadi di DH notation kita sudah dapatkan. Jadi kalau modelnya seperti ini, maka A itu yang link length ya. Link untuk frame atau join 1 itu adalah L1, kemudian theta 1, kemudian alpha itu yang link twist itu 0 ya, kemudian yang link offsetnya juga 0 di sini. Yang ada cuman A1 sama theta ini yang variabel ya. Variabel itu artinya dia bisa berputar sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang L-nya kan tetap panjang lengannya atau linknya tadi ya. Nah, kemudian di bagian akhir di sini diberikan rumusnya ya. Jadi ketika dia notation itu berarti dia akan mengalami 4 sequence dari proses ini ya. Ada rotasi sumbu Z, ada translasi sumbu Z, kemudian translasi sumbu Z-nya nanti theta ya. Translasi sepanjang sumbu Z itu D ya. Kemudian ada translasi sepanjang X ya, ini yang link length, kemudian yang rotation di sumbu X ini yang twist kalau ada ya, atau alpha di sini. Jadi ini theta D A alpha seperti itu. Nah, tinggal dimasukkan di sini. Nah, nanti dapat rumus ini ya. Ini rumusnya ini kita coba nanti di apa namanya di Octave ya. Kita pakai Octave, atau Anda kalau mau pakai MATLAB juga bisa ya ini ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi C itu cos ya, kemudian kalau ini theta berarti theta. Jadi kalau S berarti sin ya. SC ini untuk menyederhanakan ya. Kalau ditulis lengkap mungkin panjang ini apa namanya persamanya. Jadi kalau S itu sin, C itu cos ya. Jadi kalau C alpha berarti cos alpha. Kalau di sini S alpha berarti sin alpha. Nanti kita tiru seperti itu yang di sini ya. Nah, di sini kita sudah cobakan rumus ya. Maksudnya kita bikin fungsi di sini ya, rumus diametrik ya.
Nah, kita mengadopsi dari rumus tadi ya, rumus yang di sini ini. Nah, ini kita adopsi, kita pakai slide yang satunya aja ya, yang ini ya, yang lebih kecil ini. Jadi karena di oktav ini pakainya radian ya, maka theta atau sudutnya ini kita harus konversi dulu ke radian ya, dengan cara dikalikan pi dibagi 180 di sini ya. Jadi semua sudutnya sama dikalikan itu ya. Jadi dikalikan pi dibagi 180. Nah, kita untuk menyederhanakan kita pakai cara yang sama di sini ya. CT itu berarti cos theta, kalau ST itu sin theta ya. Kemudian kalau CA berarti cos alpha, kalau SA berarti sin alpha. Nah, kemudian tinggal kita masukkan ke dalam sini. Nah, ini ya. Ada CT, ini CT, kemudian min sin kali CA ya, min sin ya, min sin theta kali C kali cos alpha. Nah, dan terus jadi samakan ini. Ada D, ada CA ya. CA itu berarti cos alpha, SA berarti sin alpha. Jadi seperti itu ya. Nah, dengan rumus ini nanti kita cobakan ya di sini. Nah, kita cobakan di sini, kita bikin variabel ya. Labelnya kita misalnya, jadi karena di sini punya dua titik ya, dua titik ini, dua titik. Titiknya adalah ini ya. Ada A, alpha, D, theta ya. Kemudian kita masukkan di sini. Kita minimize ini ya. Kita ambil ini ya. Ini kita lihat input parameternya di sini ada apa namanya? Ada theta. Ada theta, tanya ya, theta dulu baru D, kemudian A, kemudian alpha. Kita masukkan di sini A. Ini maaf di sini ya. Anggap saja ini A1 ya, sesuai nama filenya di sini. A1 sama dengan kita masukkan fungsi nama filenya DH metrik. Nah, sesuai ini namanya. Kemudian dalam kurung kita masukkan bagian tetanya dulu. Tetanya tadi adalah berapa tadi? Nah, tetanya di sini 30 ya, teta 1 30. Kita pakai teta 1 dan A1. Teta 1 30. Kemudian kita masukkan lagi D-nya tadi 0 ya. Kemudian 0. Kemudian ini yang A-nya ada nilainya, A-nya 30. Di sini sudah derajat, tinggal dimasukkan. Kemudian alfanya 0. Nah, seperti ini. Kita cek lagi apakah betul di sini. Nah, D-nya 0, alfanya 0. Yang ada A sama theta. Jadi yang ada A sama theta, D sama ini 0 ya. Theta, ini D, ini A, kemudian ini alpha. Nah, kita enter ya. Oke, maaf ini ada yang salah. A-nya berapa tadi? A-nya 8 ya. Nah, 8 hanya 8. Kita ulangi aja. Kita ulang. Yang kita masukkan lagi, kita pakai tombol atas. Ini hanya 8. Yang di sini 8. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah betul ya, ada 8, 30 ya. Kemudian yang A2 berarti kita pakai theta 2 sama panjang link yang kedua 10 ya. Jadi ini kita pakai di sini. Kita ganti ya A2. Kemudian di sini
sudutnya 45 sama 10 ya. Tetanya 45, kemudian panjang linknya 10. Nah, ini kita sudah dapatkan. Kita bisa lagi ini ya. Nah, jadi kita lihat di sini. Nah, sekarang kita cobakan. Kita perlihatkan yang dari perhitungan program ini tadi. Ini. Jadi di sini dapatnya 952 kali koma ya. X-nya itu 9,52, kemudian Y-nya 13,66. Nah, sekarang kita sudah dapatkan metrik tiap joinnya ya. Jadi join 1 metriknya ini. Maaf yang bawah ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini sudah dapat ya 6 sama 4 ini ya. 6 4 ya. 6 92 sekian. Kalau dibalikkan ya 93 ini ya. Kemudian 4. Nih. Kemudian kalau ingin mendapatkan yang bagian akhir ini, karena ini kan dia kan metrik dia itu kan per join ya. Jadi dia melihatnya itu join sebelumnya, join yang sekarang dia, kemudian join setelahnya ya. Sehingga untuk mendapatkan kesemuanya tinggal dikalikan ya. Jadi A1 karena urutannya dari sini kan join pertama dulu ya, kemudian join yang kedua. Sehingga kita tinggal kita kalikan ya, A1 dulu baru A2. Nah, seperti ini. Kita enter. Hasilnya ya, ini. Nah, kita lihat di sini bagian paling kanan ini ya. Jadi koordinatnya ini 9,5. Nah, 9,5. Jadi kalau kita bulatkan 52 di sini sama ya. Kemudian di Y-nya adalah 13,66 ya, ini juga dibulatkan 66 ya. Kemudian Z-nya 0 ya. Jadi ini sudah dapat sama ya. Jadi kalau dibalik bagaimana? Dibalik hasilnya ya beda kalau dibalik ya. Jadi kalau dibalik berarti asumsinya yang bagian join pertama adalah yang ini ya. Jadi kalau yang dibalik, jadi join yang pertama ini kemudian disambung yang kedua yang ini. Kalau ada masukkan rumusnya di sini dibaliknya, jadi A2 kali A1. Nah, seperti ini ketemunya beda ya di sini. Ini 9,14 sekian ya. Jadi kalau ini dibalik ya bagian ini harusnya dibalik ya. Jadi linknya kebalikannya, jadi yang tadinya A2 jadi A1 di sini 10. Di sini berarti 8 ya. Kemudian di datanya juga dibalik, yang ini 45, yang ini 30. Seperti itu. Kita hitung. Nah, kita lihat di bagian ujung ya, paling ujung ini ya. Bagian ujungnya 9,14 X ya, Y-nya 14,8. Nah, kita lihat di sini sama ya. Nah, jadi artinya kalau kita menggunakan 2 ya, mungkin kalau pakai rumus ini masih bisa ya, tapi kalau nanti kita pakai joinnya lebih dari 2 ya, kemudian nanti ada tidak lurus seperti ini ya, ada offset tadi, kemudian ada twist ya, maka akan semakin sulit kalau kita memformulasikannya dengan menggunakan model yang di kinematika ini, di pembahasan ini. Tapi kita akan lebih mudah nanti menggunakan model parameter DH ini ya. Jadi masing-masing masing-masing joinnya ini dia punya parameter sendiri, punya matriksnya sendiri. Tinggal kalau ada urutan ini A1 misalnya A2 tinggal dikalikan secara urutannya seperti itu untuk mendapatkan titik yang bagian ujungnya ini. Oke ya, jadi itu artinya dari diameter, dengan menggunakan diameter ini akan lebih dimudahkan ya untuk mendapatkan koordinat ujung dari manipulator ya, entah itu terdiri dari 1, 2 join, 3 join, bahkan yang ada join offsetnya, yang ada
Terus angle-nya itu juga masih memudahkan ya. Jadi menyederhanakan dari persamaannya, sehingga dia mengacunya itu ya, melihatnya itu dari masing-masing joinnya, kemudian digabungkan untuk mendapatkan resultan terakhirnya ini. Oke, baik, terima kasih itu untuk video kali ini. Nanti Anda bisa coba-coba ya, silahkan dicoba sendiri pakai pakai Octave ini ya. Misalkan nanti ini Anda bikin dulu metriknya ini ya. Jadi bikin fungsi ya, metrik A atau metrik DH, misalnya dinamakan apa ini fungsinya, di sini saya namakan DH metrik ya. Nah, baru setelah itu dimasukkan. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.